Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku mahasiswa IAIN Sorong akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai perubahan terhadap undang-undang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perubahan terhadap dua undang-undang. Yang pertama, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Dan pada poin kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan. Nah, sebelum masuk pada sesi selanjutnya, pada materi pertama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Dahlia, kuliah merupakan mahasiswa IAIN Kota Sorong. Jurusan Syariah dan Dakwah, Prodi Ekonomi Syariah kelas 3C. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, di mana pada undang-undang ini telah mengalami perubahan. Nah, perubahan-perubahan tersebut dibentuk dengan tujuan yang pertama meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Yang kedua itu mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Yang keempat, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan demi meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, pada pasal ini, pada undang-undang ini, saya akan menyampaikan bunyi-bunyi pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yakni pada poin pertama saya akan membahas pada pasal 2 ayat 10 yang berbunyi dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1A. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan. Poin kedua yakni ada pada pasal 8 ayat 2A yang berbunyi dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Nah, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga bulanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Nah, setelah itu dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan atau bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Nah, pada pasal 8, pada poin lainnya di sini saya akan membahas mengenai bunyi dari pasal 8, yakni pada ayat pertama ayat 1 yang berbunyi wajib pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta bersih yang pertama diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Yang kedua masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020. Yang ketiga itu dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Nah, itulah beberapa poin-poin mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kedua, yakni perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2027 yang membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Nah, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ini telah saya lampirkan atau telah saya identifikasi dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pada pasal ke-11 pun saya lampirkan pasal 1 ayat 11 masih saya lampirkan yang berbunyi surat pemberitahuan adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Nah, objek pajak atau bukan objek pajak itu atau bahkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, pasal 1 ayat 34 juga yang menyatakan atau berbunyi surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberadaan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Nah, itu merupakan 2 poin atau 2 pembahasan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama membahas mengenai harmonisasi perpajakan dan yang kedua mengenai tata cara umum perpajakan. Nah, saya harap teman-teman atau teman-teman sekalian dapat memahami tata cara umum dalam perpajakan yang telah saya sampaikan sesuai dengan hukum, peraturan atau ketetapan negara dan mengikuti segala perintah-perintah yang ada dalam perpajakan. Sebab pajak itu merupakan kontribusi wajib yang diberikan kepada masyarakat sebagai pendapatan atau pemasukan negara yang di kemudian hari akan digunakan untuk kebutuhan negara, di mana dalam pertumbuhan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.